Sukses. Sambil menunggu calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 API, kegiatan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang masih ada di dalam, Abidin Jaba SH. Yang terhormat calon wakil bupati juga masih ada di dalam, Dedi Mirjan, mungkin juga di sini orang kenal. Yang terhormat ketua tim pemenangan Haji Gafarudin SE. Yang terhormat Ustadz Zulkarnain yang sempat hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmatnya kemudian kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar, sang revolusioner sejati dunia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari lembah kezaliman menuju lembah terang benderang. Baik, kegiatan ini dimaksudkan adalah kegiatan dalam rangka mensosialisasikan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, sehingganya patutnya masyarakat mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan untuk Taliabu yang sama-sama dicintai ini. Tak panjang lebar mungkin saya langsung saja berikan kepada Ustadz Zulkarnain sekaligus pengantar dan membuka saya dengan doa. Mungkin kepada Anda dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan muliakan calon Bupati Pulau Taliabu nomor urut 3 Haji Abidin Jaba Sarjana Hukum. Yang kami hormati dan muliakan calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Bapak Dedi Mirjan. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Bapak Haji Gafarudin. Yang kami hormati Bapak Surahman selaku tim kampanye Paslon nomor 3, seluruh tim dan rombongan yang mengikuti perjalanan kami, dan seluruh hadirin dan hadirat yang sempat hadir di tempat ini, semuanya kami banggakan dan muliakan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi tahirin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in wa ba'd. Tiada kata yang paling indah dan layak kita ucapkan kecuali ucapan syukur yang tak terhingga kehadirat ilahi Rabbi, sang pencipta alam semesta, yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dan berdiskusi di tempat ini dalam rangka membahas tentang program pembangunan Taliabu dan program bagaimana mensejahterakan rakyat warga Kabupaten Pulau Taliabu yang selama ini terkesan terabaikan, teranak-tirikan, terisolir atau terkandangkan. Maksudnya untuk akses dari desa ke desa itu belum bisa diakses dengan baik sebagaimana daerah lain. Kita harus menggunakan jalur laut,
melintasi gelombang, arus, dan beraneka macam risikonya. Kabupaten yang lain itu sudah berjalan di aspal yang mulus, jembatan yang bagus, menggunakan mobil yang bagus, sambil mutar musik alon-alon dan AC tiup pelan-pelan. Sejuk luar biasa, nyaman. Itu kabupaten yang lain dan itu bisa dicapai dalam tempo 5 tahun saja. Kita orang Kabupaten Pulau Taliabu sudah 5 tahun, sudah 11 tahun dan sebelum itu juga kakak beradik ini pernah menjadi bupati 2 periode di Kepulauan Sula, artinya sudah 4 periode, sudah sekitar 20-an tahun, kita orang masih menggunakan longboat, katintin, speedboat, dan lautan sebagai jalan tol. Karena jalan darat kita masih hutan dan sebagian lumpur. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pribadi agung yang telah membawa sebuah sistem ajaran agar kita bisa melihat dunia yang cerah, bisa menatap dunia yang lebih baik dengan sistem ajaran yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita ucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin sekalian yang mulia, yang saya banggakan, setiap kekuasaan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan kita membentuk pemerintahan adalah untuk mengabdi kepada rakyat. Olehnya itu paslon yang kita hadirkan ini atau paslon nomor 3 adalah pasangan calon yang bernama Abdi. Abdi itu singkatan dari Haji Abidin Ja'aba Sarjana Hukum dan Deddy Mirzan. Abdi juga diambil dari bahasa Arab. Abdun artinya itu pelayan. Jadi beliau ini datang untuk melayani rakyat, bukan untuk dipuja rakyat. Nah, ini calon wakil kita, Bapak Deddy Mirzan. Nah, jadi tujuan dari pemerintahan adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk dipuja-puja oleh rakyat. Ya, selama ini yang kita lihat itu adalah sekelompok orang yang ingin dipuja-puja. Datang harus ada rombongan penjemputan, kalung bunga, ya kan? Bahkan jadwal kedatangannya ditunda-tunda sampai 1 hari, 2 hari. Ya, kadang begitu. Kalau kita mau ketemu, sulit sekali ketemu. Ya, sudah dijaga oleh Pol PP, pakai sespri, pakai agenda untuk bisa, susah sekali ketemu dengan penguasa, pemimpin, bupati atau gubernur itu. Nah, insya Allah calon kita ini akan menjadi pemimpin yang akan melayani rakyat, menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. Nah, itu fungsi pemerintahan yang seharusnya begitu, menjadi pelayan rakyat. Sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Kalau kita baca sejarah para nabi, mereka semua adalah pelayan rakyat. Padahal mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Misalnya, Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa membuat api menjadi dingin. Rasulullah bisa bulan di bawah masuk di dalam bajunya. Bulan purnama itu pernah masuk di baju Rasul. Banyak sekali keajaiban yang mereka bisa lakukan, tapi mereka tampil sebagai pelayan rakyat. Orang yang hidup sederhana bersama rakyat dan selalu memperhatikan kesusahan-kesusahan rakyat. Kesusahan-kesusahan umat, kesulitan-kesulitan umat. Itulah tradisi para nabi yang kita tiru, yang kita ikuti, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim. Karena semua para nabi membawa sebuah ajaran yang sama, yaitu ajaran keadilan dan kemanusiaan. Dasar negara kita, ingat, ada 2 sila dalam Pancasila, itu ada kalimat keadilan. Pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata keadilan di situ. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 kata keadilan di dalam dasar negara Republik Indonesia. Dan di setiap hari Jumat,
khutbah Jumat yang terakhir itu diulang-ulang setiap Jumat itu perintah untuk menegakkan keadilan. Sering dengar kalau khatib baca khutbah, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Pernah dengar ayat itu? Tiap habis salat tiap khutbah terakhir salat Jumat. Tidak pernah sembahyang. Tapi kan dengar kan khutbahnya pakai loudspeaker. Dengar kan? Mari saya jelaskan itu. Dia bilang ibadallah, wahai hamba Allah. Kita ini semua hamba Allah. Abdun itu juga hamba, abdun juga pelayan. Abdun juga adalah pembantu, bisa juga seperti itu. Rasul juga disebut abdun. Begitu. Afala akunu abdan syakura, kata Rasulullah. Di surat Al-Isra, subhanallazi asra bi abdihi, abdu itu adalah Rasul sendiri. Jadi setiap salat Jumat itu ada kalimat ibadallah, wahai hamba Allah. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menegakkan keadilan. Keadilan itu sesuatu hal yang wajib dalam Islam untuk ditegakkan. Siapakah yang paling berhak untuk menegakkan keadilan? Itu para penguasa, para pemimpin dari tingkat RT, tingkat dusun, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, dan seterusnya. Adil itu wajib. Jangan bicara keadilan, tapi Pak Bupatinya naik di speed yang mewah, yang laju, yang bahan bakarnya 1 jam 2 ton atau 1 ton. Bensin pakai APBD, uang rakyat dihabiskan dibuang di laut. Sementara masyarakat jalan di lumpur dan di hutan, atau naik katintin, atau naik longboat dengan biaya yang sangat mahal. Bukan begitu, bukan keadilan. Keadilan adalah bagaimana pemimpin itu melayani rakyat dan mensejahterakannya, itu keadilan. Jadi dalam ayat itu, i'dilu, innallaha ya'muru bil adl, tegakkan keadilan, wal ihsan. Ihsan itu artinya berperilaku manusiawi, berperilaku baik kepada sesama manusia. Itu dan seterusnya kalau saya jelaskan nanti lama. Jadi tujuan kita membahas tentang program unggulan paslon nomor urut 3 Abdi menuju Taliabo Emas adalah agar keadilan dan kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud. Karena intisari ajaran kebenaran bagi umat Islam adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial di antara manusia. Nah, itu yang paling pokok. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Manusia-manusia yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak melibatkan diri dalam melayani anak yatim dan fakir miskin. Tujuan dari program unggulan paslon nomor 3 adalah Samil Sade, 1 miliar 1 desa, pendidikan wirausaha yang baik, mendatangkan investor yang bisa membeli hasil usaha pertanian dan kelautan dengan harga bertaraf dunia, sehingga kesejahteraan itu bisa terwujud di seantero, di segenap rakyat warga Kabupaten Pulau Taliabu. Itu tujuan utamanya. Mantap. Ya. Dan ketika kesejahteraan itu diwujudkan, dan itu ditarget dalam waktu 1 tahun saja, ya, ditarget 1 tahun saja sudah mulai ada pergerakan untuk mesejahterakan rakyat itu, sudah ada titik-titik yang terlihat. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan daerah yang akan mengakibatkan terbangunnya infrastruktur, jalan yang bagus, jembatan yang bagus, bandara yang bagus, pelabuhan peti kemas yang bagus, sehingga roda ekonomi itu berjalan dengan lancar. Orang yang berdagang dari sebelah barat bisa datang jualan ikan sampai di Tuban, sampai di Parigi, Penu, Samuya, dan seterusnya. Mutar lagi ke selatan, Waikoka, ya kan, dan seterusnya, Loseng, dan seterusnya. Begitu, keliling Pulau Taliabu. Di sini tanam pisang, tanam apa segala macam, bisa jual di sebelah selatan.
Di sana juga musim, misalnya di sana musim selatan, gelombang besar, tangkap ikan di sini, jual di sana. Itu tujuan dari pembangunan dan program pengembangan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Bukan supaya sekelompok orang tetap jadi penguasa dan kita orang menderita. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya bagaimana orang semua sama-sama sejahtera. Itu tujuan dari pemerintahan, itu tujuan dari pemekaran daerah. Kalau membuat pemekaran daerah yang kaya hanya sekelompok orang, bergantian jadi penguasa dari bapak ke adik, dari adik ke anak, lalu kemudian sebentar nanti ke cucu, sementara masyarakat tidak berubah, ekonominya tidak berkembang, infrastrukturnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, itu bukan pemerintahan yang baik. Yang seperti itu ditinggalkan. Itu zalim, pemerintahan yang zalim. Zalim itu ada di sepanjang zaman dan ditentang oleh para nabi. Dan itu ditentang juga oleh surat Al-Fatihah yang kita orang baca setiap sholat itu. Nah, seperti itu yang sementara pengantarnya agar tidak agar yang bersingkat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar pertemuan kita ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa, mendapatkan rahmat dan maghfirah, dikabulkan keinginan kita, dibantu agar kita kegiatan kita, program kita, niat kita dikabulkan oleh Sang Pencipta. Ya, mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Terimalah niat kami, maafkanlah kami, berikan kami petunjuk. Bantulah kami dalam setiap kegiatan kami. Maafkan bila ada kesalahan-kesalahan kami, lindungilah kami di setiap tempat dan waktu. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Berikanlah kami petunjuk untuk bagaimana bisa mempercepat kesejahteraan warga Kabupaten Pulau Taliabu. Wahai Tuhan yang Maha Sayang dan Maha Kasih, terimalah segala harapan dan doa kami, dan jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang soleh. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, bila mana ada sekelompok orang yang berkumpul, bergolongan, bersekongkol, untuk sekedar memperkaya sekelompok orang dan membuat masyarakat Taliabu terpuruk dalam penderitaan, maka kelompok itu mohon untuk dihentikan dan jangan beri ruang kekuasaan kepada mereka. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, andai kata para calon kami dan kandidat kami yang hadir saat ini benar-benar berniat untuk mensejahterakan warga Pulau Taliabu, maka bantulah mereka, berikan kekuatan kepada mereka, karena Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui kitab yang suci-Mu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada Engkau kehendaki. Engkaulah yang memberikan kemuliaan kepada setiap yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang menggelincirkan kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah yang menjatuhkan sekelompok orang dari yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah, di kekuasaanmu lah segala yang baik. Dan Engkau, wahai yang Maha Kuasa, Maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan bila mana Engkau menginginkan sesuatu, iza aradta an taqulu syai'an, iza aradta an taf'alu syai'an, jika Engkau, wahai Tuhan, menginginkan untuk melakukan sesuatu, hanya an taqulu lahu kun fayakun. Engkau hanya mengatakan itu jadi, maka semua bisa terjadi. Olehnya itu, bantulah kami dengan kalimat kun fayakun. Demikian apa yang kita dapat sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menerima doa kita. Dan selanjutnya, mic saya serahkan kepada pembawa acara.